Record ya. Sebentar ini kayaknya record drawing. Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir di sini. Sangat saya apresiasi teman-teman yang sudah hadir, yang sangat sangat antusias ya sama kompetisi ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya untuk keluarganya Afan ya, dan kita dari KMI juga sangat berduka dengan kabar yang kemarin, dan kami berharap agar situasinya bisa lebih kondusif ke depan. Oke, kita mulai. Jadi ini format dari Zoom kali ini akan ada di awal, saya akan menjelaskan dulu mengenai MAFI, saya akan sosialisasi MAFI itu apa, cara kerjanya seperti apa. Nanti setelah itu mungkin itu sekitar 30 menit, 20 sampai 30 menit, lalu habis itu teman-teman bisa dengan bebas bertanya. Kita mungkin akan selesai waktunya itu mungkin kurang lebih 1 jam. Jadi mungkin sekitar jam 8 malam atau setengah 9 kita sudah selesai. Jadi kurang lebih segitu. 30 menit awal saya akan presentasi sebentar. Oke, saya mulai. Mafi atau Mangaka Fire. Mangaka Fire ini adalah suatu lomba yang sudah ada sejak 14 tahun yang lalu. Jadi 13 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2012, 1 tahun setelah KMI itu. Jadi Mangaka Fire pertama itu adalah diadakan di ulang tahun KMI yang pertama. Nah, sampai saat ini memang sudah ada 9, termasuk yang hari ini, itu sudah ada 9 Mangaka Fire. Nah, Mangaka Fire itu sebenarnya setiap Mangaka Fire itu punya tema yang bebas. Jadi memang spirit dari Mangaka Fire itu adalah membebaskan sebebas-bebasnya para komikus itu berkreasi. Jadi memang tidak pernah ada tema khusus, tidak ada genre khusus, jadi boleh buat apapun, mau horor, mau fantasi, mau action, mau detektif, mau apapun boleh di Mangaka Fire itu. Dan kita sama sekali tidak membatasi. Nah, biasanya yang ada di Mangaka Fire itu adalah tema acara. Misalnya kalau tahun ada pas 17 Agustusan itu mengangkat tema acara, untuk 17-an, tapi bukan komiknya. Makanya karena itu membuat kebingungan, mulai dari Mangaka Fire 9 ini kita sudah tidak ada tema acara sama sekali. Ya Allah. Sebentar saya mungkin itu lagi mute ya. Oke, saya mute ya. Oke. Nah, di Mangaka Fire 9 ini itu kita hadiahnya adalah totalnya 30 juta, dan di Mangaka Fire 9 ini dibantu oleh disponsori oleh MKC. Jadi di Mangaka Fire ada 2 kategori klasik sama kategori webtoon. Gitu. Jadi teman-teman bisa boleh membuat komik klasik aja atau komik hitam putih yang kayak kayak gini, kayak format buku seperti ini, atau kategori webtoon, atau mau upload dua-duanya pun juga boleh karena kita nggak membatasi itu. Oke, syarat ketentuannya sudah pasti dilarang menggunakan AI untuk penggambarannya. Jadi misalnya gambarnya nggak boleh ada AI sama sekali. Nah terus tapi kalau misal ceritanya dibantu oleh AI atau mungkin eh, apa namanya, ada taktik-taktik yang dibutuhkan menggunakan teknologi AI, gimana? Boleh apa enggak? Itu boleh. Tapi kalau untuk gambar kita sama sekali nggak boleh pakai AI sama sekali. Terus yang kedua, boleh menggunakan style gambar apapun. Yang ketiga, boleh menggunakan aset 3D atau 2D. Jadi kalau teman-teman membeli aset dari akun 3D atau mungkin membuat aset 3D sendiri atau mungkin ada temennya yang membagikan aset 3D secara gratis, boleh dipakai. Yang keempat, wajib mengirimkan hanya 1 chapter. Hanya 1 chapter. Dan one shot. Jadi langsung selesai. Yang kelima, pengumpulan komik itu tepat waktu. Jadi pengumpulan komik kita ada di batas waktunya sampai tanggal 8 Oktober
pukul 23:59. Tidak akan ada penambahan waktu sedikit pun. Tidak akan pernah. Di Mangaka Fire kita selalu tidak ada penambahan waktu. Kenapa? Karena kita mau menghargai kedisiplinan para komikus-komikus yang sudah mengikuti aturan kita. Karena sangat tidak fair sekali kalau kita sudah ada orang yang mati-matian mengerjakan selama 45 hari, terus tiba-tiba kita mundurin, terus tiba-tiba ada orang yang masuk lagi, itu kita tidak mau terjadi hal seperti itu. Dan sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk mengurangi, dalam tanda kutip, bounty hunter dalam suatu lomba dengan tidak menambahkan waktu atau memperpanjang waktu dari yang sudah disediakan. Selanjutnya, karya merupakan karya baru yang tidak pernah dipublis sebelumnya. Jadi tidak boleh karya yang sudah pernah diikutkan lomba sebelumnya atau bahkan mungkin sudah pernah di-upload di Canvas atau di-upload di 24 Comic, tidak boleh. Harus baru, dibuat dari nol. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai mayoritas bahasa percakapan dalam komik. Jadi pakainya bahasa Indonesia, tapi kalau ada sedikit-sedikit bahasa Inggris boleh. Misal, oh shit gitu. Boleh, nggak masalah. Dikit-dikit boleh. Setiap karya harus bebas dari unsur plagiat dan tidak melanggar hak cipta milik orang lain, ini sudah pasti dan tidak perlu dijelaskan lagi. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Ini memang suatu kalimat yang mungkin kadang-kadang orang agak, loh kok gitu, apa jangan-jangan nih jurinya bisa fair apa enggak. Juri di Mangaka Fire itu adalah juri yang berada di luar komunitas KMI. Jadi itu juri yang profesional, juri yang nggak kenal sama, mungkin juri yang memang bisa fair, juri yang bisa melihat dengan objektif dan tidak ada grooming sama sekali. Di beberapa lomba ada istilah grooming. Grooming itu apa? Oh, kamu adalah orang yang dulu menang di, misalnya dulu itu menjadi kompetitor di Mangaka Fire 8 atau Mangaka Fire 7, Mangaka Fire 6. Terus kita lihat tuh, ini kamu kok bagus ya. Oke, kita bantu kamu ya. Kita akan latih kamu agar kamu bisa menang di Mangaka Fire 9. Lah, itu tidak akan pernah ada di Mangaka Fire. Nggak ada itu. Nggak boleh ada. Karena itu curang sekali. Selanjutnya, lomba ini tidak dipungut biaya apapun, jadi gratis. Kalau ada orang yang minta uang ke kalian, nggak usah dihiraukan karena itu jelas fraud, salah. 10 komik terbaik masing-masing kategori akan diupload dan ditampilkan di 24 Komik. Ya, betul. Jadi pada saat teman-teman mengirimkan karyanya itu menggunakan Google Form yang sudah kita sediakan. Tapi nanti 10 besar dari masing-masing kategori dapat dilihat di 24 Komik. Akan kita bantu uploadkan. Tapi dengan atas nama masing-masing peserta, bukan atas nama 24 Komik ya. Oke, ketentuan kategori komik klasik. Yang pertama, wajib hitam putih, boleh grayscale. Grayscale itu artinya abu-abu. Ukurannya A4, jumlah halaman minimum 16, maksimum 48. Kenapa kita kembalikan 48? Karena kita diprotes besar-besaran di Mangaka Fire 8. Jadi kita kembalikan lagi maksimum 48 halaman. Cover dihitung sebagai satu halaman dan boleh berwarna. Jadi misal nih, katakanlah covernya itu nyambung dengan halaman pertama komik. Jadi misalnya panel pertama itu gede dan itu dianggap cover, itu mau dibuat berwarna, silakan. Pokoknya halaman cover itu adalah halaman yang boleh berwarna. Seperti itu. Cover dapat dedicated atau digabung dengan halaman pertama dari komik tadi seperti saya bilang. Spread page dihitung sebagai 2 halaman dan menggunakan format Western binding, yaitu pola baca dari kiri ke kanan. Ketentuan kategori webtoon, boleh berwarna atau hitam putih, tergantung genre komik. Jadi misalnya nih, kali teman-teman buat horor. Horor itu kan akan lebih seru kalau hitam putih mungkin ya. Nah, itu boleh, nggak masalah. Ukurannya itu kami cuma menentukan lebarnya itu 800 pixel, panjangnya menyesuaikan. Bisa 1000, 5000, 6000, 10.000, terserah. Formatnya of course comic webtoon.
Lalu jumlah panelnya minimum 30 panel, maksimum 70 panel. Cover ukuran A4. Jadi mau dia webtoon atau mau dia komik klasik, tetap ada covernya. Nah, ini adalah super penting, sangat penting ini prosedur pengiriman karya. Sangat penting, kirimkan karya dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF ini sudah berisi cover dan isi komik. Jadi kalau misal dia adalah komik klasik, gampang. Jadi tinggal cover, habis itu sisanya adalah halaman selanjutnya sampai selesai. Kalau PDF ya diawali dari cover dulu, lalu habis itu halaman panel-panelnya sampai selesai. Jadi buat PDF. Tapi tolong simpan file asli teman-teman, terutama terutama untuk yang ya pokoknya simpan file asli teman-teman karena nanti kan kita bakal bantu upload ke 24 Comic untuk yang 10 besar, oke? Gitu. Karya nanti dikirimkan via Google Form, nanti bisa klik di sini aja. Lalu atau kalau teman-teman mau simpan bisa di link formnya di kmigroup.id/mafi9 gitu. Nah, jadwal pelaksanaannya dari tanggal 25 Agustus, 4 hari yang lalu, sampai 8 Oktober, 45 hari. Jadi Mangaka Fire itu biasanya selalu menggunakan waktu 45 hari. Dan kami rasa itu adalah waktu yang sangat cukup untuk membuat satu chapter, apakah itu webtoon, ataukah itu cetak. Proses penjurian itu dari tanggal 9 sampai tanggal 31 Oktober. Proses penjurian dari Mangaka Fire itu selalu ada 3 tahap. Tahap pertama itu tahap teknis, di mana kita akan cek apakah sesuai dengan petunjuk-petunjuk teknis yang sudah kita kasih, apakah jangan-jangan kalau komiknya itu 49 halaman ya gitu dis di awal. Tahap pertama sudah selesai, nggak bisa. Atau jumlah panelnya jangan-jangan cuma 15, nah itu sudah salah di awal, nggak bisa. Nah, lalu tahap kedua adalah penentuan 10 besar. Jadi itu ada juri tahap kedua yang biasanya kami umumkannya di akhir. Jadi di awal kita umumkan itu juri tahap akhir sebenarnya. Nah, penjurian tahap ketiga adalah penentuan 5 besar. Atau juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, dan juara 5. Itu 3 tahap penjurian. Pengumuman pemenang di tanggal 5 November. Nah, pertanyaannya adalah, yang dinilai apa, Pak? Gitu kan. Yang dinilai apa nih? Yang dinilai ada 2, dan itu bobotnya sama 50%, 50%. Yang pertama adalah art, sudah pasti art. Yang kedua adalah cerita. Kita mempunyai pembobotan yang sama, 50%, 50%. Jadi bisa aja nih, artnya bagusnya minta ampun, tapi ceritanya nggak jelas, itu bisa aja tetap kalah. Makanya kalau kita lihat eh, pemenang-pemenang Mavi itu eh, dia bisa balance antara cerita dan artnya kayak gitu. Dan biasanya nilainya itu poinnya dikit-dikit tuh kalau di Mavi itu. Nah, ini habis ini saya akan memperkenalkan Dewan Juri yang selama ini masih dirahasiakan, tapi hari ini teman-teman akan menjadi orang pertama yang mengetahui Dewan Jurinya siapa aja. Dewan Jurinya adalah dereng. Yang pertama adalah Bram Sarumpait. Dia adalah influencer komik di Mangapart yang dia eh, bisa dibilang penikmat komik yang sangat pengalaman dalam membaca berbagai macam komik, apakah itu internasional, apa itu lokal. Dia adalah salah satu juri kita dan dia akan menjadi dewan juri untuk penentuan 5 terbaik. Lalu yang kedua adalah ada PD dari MKC. Jadi tim editor, tim project manager akan melihat karya teman-teman dan menilai dan memberikan komen tentunya. Lalu ada sang legenda Is Yuniarto. Pasti teman-teman sudah kenal beliau. Beliau adalah pencipta Garudayana, apa namanya Grand Legend Ramayana, terus bahkan maskot dari maskot timnas kita itu beliau yang buat teman-teman. Jadi ini memang sudah sangat capable banget. Jadi Dewan Juri ini merepresentasikan profesional artis, merepresentasikan studio, dan merepresentasikan pembaca. Jadi kalau teman-teman menang di Mahaka Fire itu teman-teman sudah punya proven bahwa teman-teman itu diterima sebagai artis,
diterima juga oleh pemberi pekerjaan di studio dan juga diterima oleh pembaca. Jadi ini memang suatu lomba yang lengkap ya. Nah, hadiahnya antara yang komik klasik dan webtoon itu sama. Juara pertama itu hadiahnya 4 juta plus guyon, kanvas 13 generasi ketiga. Terus juara duanya 3 juta, juara tiganya 2 juta, juara 4 dan 5-nya masing-masing 1 juta. Ini kalau di total nilainya itu kurang lebih 30 juta. Dan ini kalau teman-teman yang yang mau tahu pemenang-pemenang sebelumnya dari komik klasik bisa juga baca di sini. Nah, karena kan gini, ini teman-teman banyak yang tanya juga, kenapa kok pemenang-pemenang sebelumnya belum bisa dibaca di 24 Komik? Karena saya habis ini barusan akan minta izin ke para teman-teman, mungkin minimal 5 besar atau 10 besar dari Mangaka Fire 8, 7, dan 6, apakah bisa kita tampilkan lagi di 24 Komik. Jadi kalau nanti sudah dapat izin dari mereka, saya akan umumkan di grup KMI ataupun di eh, Instagram gitu. Ya, sesuai yang saya bilang, saya cuma butuh waktu sekitar 20 menit dan representasi saya selesai. Sekarang bisa kita lanjutkan dengan proses tanya jawab. Teman-teman boleh tanya jawab dengan open mic, boleh, atau bisa juga dengan angkat tangan. Bisa juga angkat tangan, atau teman-teman bisa tulis di chat gitu. Oke, oh, sudah diangkat tangan. Silakan, Mas Wisnu, bisa di-unmute. Sebelumnya permisi, aku mau tanya nih Kak, Ya, untuk untuk standar covernya itu apakah harus dikasih tulisan autornya di sebelah pojok mana dengan nomor covernya gitu kayak buku komik yang volume atau cuman gambar sama judul titelnya aja oh, gitu aja mungkin. boleh. Itu tergantung teman-teman sih. Itu tergantung kreativitas masing-masing. Kalau mau dibuat kayak apa namanya, kayak buku gini yang ada autornya segala macam dan nomor volume boleh. Atau misal teman-teman mau buat kayak ini saya ada ini ya, ini yang hasil dari Mangaka Fire 3, sorry 8. Ini covernya saya tunjukkan sebentar. Nah, bisa juga covernya model kayak gini, bisa nggak ya? Nah, kayak gini juga bisa, covernya kayak gini boleh. Tapi yang penting adalah gambar dan judulnya. Oke. Oke, terima kasih Kak. Ini ini punyanya, ini juga bisa kayak gini. Nah, ini cover juga. Jadi yang penting adalah gambar, cover, dan tuliskan namanya boleh juga. Gitu. Siap. Oke. Aku ke ini dulu ya, ke komen dulu, habis itu barusan ke Mas Perkasa, Kak Perkasa. Mau tanya kok ambil tema kritik sosial boleh nggak? Boleh banget, silakan. Boleh banget, boleh banget. Dari halo Bang, untuk webtoon itu kan ukuran lebar 800 px, sementara cover ukurannya A4 2800. Gimana ya PDF-nya? Nanti mungkin aku akan bantu ya untuk buatkan tutorial menggunakan PDF ini apa pakai aplikasi apa untuk bikin PDF-nya. Tapi dalam bayanganku sih tidak apa-apa, nanti dia memang 2400 agak besar dikit, habis itu mengecil bawahnya itu nggak masalah sih. Tapi nanti aku akan tunjukkan prosesnya nanti di tengah-tengah bulan mungkin. Dari Pia, hai Kak, mau tanya nih, apakah setiap karya komik yang kita submit nantinya pasti akan dapat komentar dari juri juga? Yes, di eh, di penjurian tahap kedua, itu juri tahap kedua akan memberikan komentar ke semua yang lolos di penjurian tahap pertama. Dan kita akan publish komentarnya biasanya. Dan teman-teman bisa baca. Oke, sekarang ke Kak Perkasa. Gimana Kak Perkasa? Ada pertanyaan apa nih Kak? Oke Kak, jadi saya itu punya kertas HVS A4.
Nah, itu full gambar atau ada yang dipotong gitu, Kak? Terima kasih. Jadi biasanya kalau yang paling paling simpel adalah kanan kiri atas bawah dikasih jeda 5 mili. Jadi kanan kiri atas bawah kasih jeda 5 mili. Lalu jangan lupa teman-teman kalau di dalam misalnya kalau komik cetak ya, itu antara komik yang ini kan halaman genap ya. Ini halaman genap, ini halaman ganjil. Itu di tengah-tengah sini kalau untuk halaman genap itu di sebelah kanan biasanya disisain sedikit agar kalau pas dijilid misal jadi 10 besar nih terus jadi komik komik jilid tuh tidak kepotong. Kalau yang di halaman ganjil yang di sebelah kiri dikasih kayak semacam space gitu. Nah, juga tolong diingat benar-benar ya. Spread page itu berawal dari halaman genap ke halaman ganjil. Bukan halaman ganjil ke genap nanti kepotong jadi halaman gini loh. Jadi agak susah, oke? Jadi gitu ya, Kak Perkasa. Siap, terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, lanjut di komen. King, yang format webtoon dibukukan juga nggak? Enggak lah. Gimana format webtoon dibukukan repot kita itu panelnya lagi. Enggak. Pastinya enggak ya. Yang kita bukukan yang format klasik. Mau tanya lagi Kak, kalau gore ringan seperti ketusuk pisau sama darah berceceran boleh atau tidak ya? Sebelumnya maaf tadi lupa tanya. Boleh asal ususnya nggak kececeran juga. Kalau usus sudah mulai kececeran, itu sudah gorenya 21 plus. Kita masih batasnya 17. Hira, Kak untuk Ya komik nggak ada. klasik. Kita Hah? nggak, aku nggak ada paket tuh. Bang. Oke. Hira, Kak untuk komik klasik ukuran A4 itu diberi garis kanan. Tadi sudah saya jelaskan ya berarti ya. Kak kira-kira boleh tidak nanti di epilog akhir note nanti dikasih kenapa kita memilih tema ini seperti outer note. Boleh, tapi eh, tetap diperhatikan mengenai jumlah halaman dan panel ya. Karena kalau kita diupload ke kita, misalnya nih, amit-amit ya, teman-teman bikin sudah full full nih 48 halaman dengan cover, terus tiba-tiba ada halaman ke 49, ada outer note eh itu melanggar peraturan. Jadi menurut saya outer note itu boleh dikasih kalau memang masih ada space ya. Four. Berarti untuk gambar cover ukurannya disesuaikan sama lebar kanvas ya, tapi tetap ada file sendiri A4 untuk covernya. Ya, itu mungkin itu lebih baik ya. Itu lebih baik for. Betul. Kalau yang mau join pakai tanya dengan ngomong langsung tinggal angkat tangan aja ya nanti saya akan panggil ya. Mumaru, halo. Aku mau tanya, bisa seberapa vulgar atau gore untuk bisa disubmit dan tidak melanggar ketentuan penilaian? Niatannya bukan untuk buat 18 plus, tapi takutnya udah buat karakter dan terlanjur bikin di banyak halaman jadi keteteran. Eh, jadi batasannya itu shonen. Jadi mungkin kalau kayak kalau untuk misalnya NSFW-nya, misalnya kita ngomong NSFW itu batasannya kayak fairy tale gitu kan. Tapi kalau untuk gore dan vulgarnya untuk darah segala macam mungkin kita bisa lihat kayak Naruto, One Piece atau Demon Slayer itu masih masih oke lah. Misal ya ini kita bisa mensiasati seperti ini. Misal kita mau potong kepala jedar gitu kan. Potong kepala itu kan gore. Tapi kalau di shonen, caranya gimana? Potong dead, ini pisau sampai sini, seret, pisau sampai sini, ya kan? Pisaunya sampai sini, seret, deket nih, sudah deket banget sama apa leher, tiba-tiba hitam. Hitam terus ada darah, kayak cipratan tinta cerot gitu. Nah itu boleh. Itu boleh. Itu adalah pensiasatan gore di dalam komik shonen. Itu ya Bu Maru ya.
Luciana Satria How to webtoon ke buku. Bisa sih sebenarnya kita rearrange lagi bisa sih. Cuma enggak sih kita nggak ngelakuin itu. Adelia Anjani, maaf Kak ingin bertanya lagi soal margin komik klasik. Untuk bagian yang terkena jilid harus dikasih margin kira-kira berapa ya Kak? 10 mili atau 20 mili? Mungkin sekitar 20 mili ya. Sorry. Sorry. Maksud saya 10 mili itu kan 1 cm. Mungkin sekitar 15 mili. 15 mili oke lah. 15 mili masih oke. Dani Firdaus, kalau format komik karena terlanjur berwarna maka harus ubah jadi grayscale pakai aplikasi bolehkah agak sesuai dengan format? Ya, boleh. Kira, file asli komik itu maksudnya gimana Kak? File asli komik itu ya JPEG-nya teman-teman itu yang teman-teman buat. Minato. Maaf Kak, kalau misal ada unsur slide GL, BL tuh mungkin mungkin maksudnya girl love sama boys love ya. Boleh nggak? Nggak. Maaf. Jangan. Jangan ya yang boys love BL atau GL mungkin jangan. Kecuali kalau tersirat ya. Mungkin bukan tersirat lah. Misal kayak eh siapa ya kalau komik yang misal kayak One Piece deh, Zoro sama Sanji itu kan dia mereka kan sebenarnya akrab ya tapi musuhan. Tapi kan dengan begitu tuh orang-orang kadang-kadang berfantasi mereka tuh sebenarnya pasangan gitu kan. Nah, kalau yang kayak gitu, misal mungkin ada dua sahabat cowok atau dua sahabat cewek yang deket banget, itu oke lah, enggak apa-apa. Tapi misal kalau sangat eksplisit, misalnya dua sesama jenis mereka berciuman atau kelihatan kayak mereka eh, ada perasaan asmara itu, saya rasa jangan untuk di Manga Fire itu belum boleh, tidak boleh lah. Aisyah. Halo Kak, ini one shotnya ini harus tamat atau boleh seperti chapter 1 promo nanti misal di cut ending, jadi bisa ending kegantung gitu. Jadi sewaktu authornya mau lanjut bisa ada lanjutannya gitu. Boleh. Tapi tolong masalah yang diceritakan dalam chapter itu bisa selesai. Misal ceritanya adalah cerita besarnya itu Naruto gitu. Dan cerita one shotnya adalah Naruto ke pasar. Jadi at least di page terakhir atau di panel terakhir itu ada resolusinya tuh. Ini jadi nggak sih si Naruto nyampe pasar atau jangan-jangan sebelum ke pasar dia masuk Infinity Tsukuyomi atau gimana gitu. Jadi masalah dari cerita itu selesai. Karena itu juga yang jadi nilai plus ya untuk cerita kalian. Apakah kalian berhasil menyelesaikan cerita kalian dalam batas tertentu? Bukan cerita kolosalnya, tapi part dari cerita tersebut tuh selesai gitu. Kalau kayak tadi contohnya Naruto, kita nggak minta kamu membuat cerita Naruto dari awal sampai jadi Hokage di dalam satu chapter, enggak. Tapi kita cuma mau menceritakan Naruto itu ke pasar gitu di satu chapter itu. Apakah Naruto berhasil ke pasar? Nah, itu terjawab nggak sih di one shotmu gitu. Dari Detro, Kak permisi mau bertanya, kalau misal lolos gitu ada kemungkinan dapat kerja di studionya nggak Kak? Jangankan lolos, teman-teman nggak lolos pun, tapi kalau stylenya bagus, karena gini loh, di Mangaka Fire itu persaingannya tuh sangat ketat banget untuk dapat 10 besar, apalagi 5 besar. Jadi mungkin antara yang ke-10 sama yang ke-11 itu mungkin kualitasnya sama, cuma terpaut mungkin nilainya itu 1 poin atau 0,5 poin tuh bisa 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 gagal lolos gitu. Nah, karena semua entry-nya tuh bakal dilihat sama MKC juga sebenarnya. Jadi walaupun teman-teman nggak lolos, itu sudah juga kalau memang stylenya menarik dan disukai sama MKC atau cocok dengan MKC, itu pun bisa di hire, bisa ditawari job sama MKC. Jadi itu kayak gitu jawabannya. Bagas. Agung Prasetyo. Kak, halaman 1 diawali di sebelah kanan, Kak.
halaman 1 diawali dari sebelah sini. Jadi kiri ya, halaman ganjil. Halaman ganjil tuh di kiri ya. Iya benar di sini di kiri lah, di sini. Halaman di sini. Kalau Bagas Ksatria, kalau tidak bisa kirim sesuai tagline berarti eliminasi. Ya tentu saja, itu pasti dieliminasi. Yang sensitif seperti kritik sosial, pelecehan boleh tidak Kak? Tapi nanti tidak ada adegan eksplisit. Boleh, boleh, tidak apa-apa. Tapi mungkin gini ya, kalau kritik sosial pelecehan dan itu memang misalnya sensitif sekali, mungkin bisa ditambahi sedikit narasi ya di depannya kayak caution gitu bahwa ini mungkin eh, memiliki unsur sosial yang sensitif. Jadi mohon ada kayak apa kedewasaan dalam membaca. Mungkin dikasih suatu kata-kata itu juga baik karena takutnya gini karena misalnya nih misalnya tentang pelecehan seksual gitu ya. Terus orangnya amit-amit dia memang punya masa lalu yang kurang kurang beruntung seperti itu. Terus dia tidak tahu kalau komik ini tentang pelecehan seksual dan tidak ada kayak peringatannya di depan. Nah, pada saat beliaunya baca terus teringat kembali, nah itu kan jadi kurang baik. Jadi kalau memang memang ada hal-hal yang sensitif seperti itu, mungkin bisa ditaruh di halaman pertama depan gitu, kasih space kecil gitu. Oke, lanjut. Kang Gambar, Kak, berapa ukuran file untuk diupload komik klasik dan webtoon? Kayaknya kemarin saya kasih batas 110 megabyte atau 100 ya. Sebentar, saya cek sebentar ya. Saya cek sebentar. Saya cek sebentar, teman-teman. Seratus megabyte. Kalau teman-teman bisa bisa upload PDF 100 megabyte di situ. Rizky Andria Satria, Kak mau tanya untuk DPI kalau dikumpulkan harus berapa? Karena kan kita pakai PDF ya, jadi nggak terlalu itu DPI. Tapi kalau untuk yang file teman-teman simpan minimal mungkin 300 DPI. Tusan Sidarta, Kak berarti halaman mangga pertama nanti posisinya di baliknya cover atau terpisah untuk meletakkan space binding. Ya, halaman mangga pertama itu misalnya di balik cover. Kecuali cover dan halaman pertamanya nyambung. Yes. Himerose. Hmm. Kak, tadi aku lihat jurinya cuma ada 3. Apa kali ini juri tahap eliminasi dan final sama atau juri tadi cuma itu juri tahap 3. Jadi yang tadi ditunjukkan adalah juri akhir yang menentukan juara 1, 2, 3, 4, 5. Untuk juri tahap 2 yang untuk ke 10 besar akan diumumkan nanti. Adia, Kak, kalau misalnya aku nge-scan finish page dan retouch di art program, bolehkah? Boleh, tentu saja boleh. Oh, tadi kelewatan. Ardi, halo Kak, misal masuk 10 besar, amin. Apakah karya itu nantinya boleh kita self-publishing sendiri? Boleh banget, sangat boleh. Jadi, ini yang penting di Manga Fire juga, tadi saya agak sedikit lupa ya. Hak cipta itu adalah milik teman-teman semua. Hak ciptanya adalah punya masing-masing teman-teman. Kita cuma punya kita cuma diberikan sedikit hak terbit yang bisa kita terbitkan di 24 Comic untuk 10. Dan itu pun non-eksklusif. Ya, non-eksklusif, teman-teman masih boleh upload di tempat lain juga. Dan kita diberikan sedikit hak untuk mengambil beberapa potongan gambar untuk promosi Mangaka Fire berikutnya atau untuk promosi di Instagram kita atau untuk promosi di
page Mangaka Fire gitu. Jadi itu aja yang kita diberikan haknya. Sisanya hak terbit, hak cipta itu semuanya milik teman-teman. Nah, misal gini deh. Misal gini nih saya tambahin dikit. Misal gini. Misalnya teman-teman karyanya adalah 10 besar. Dan kan akan ditampilkan di 24 Comic. Ternyata karya ini suatu saat dilirik oleh webtoon atau dilirik oleh Kakao atau dilirik oleh apapun itu. Lalu dari pihaknya Kakao minta untuk karyanya kakak eksklusif di Kakao. Nah, itu kakak bisa langsung hubungi saya agar karyanya akan kita hapus di 24 Comic. Biar tidak mengganggu keeksklusifan komik kakak di tempat lain. Bisa seperti itu, Kak. Jadi, Mangaka Fire sangat menghargai hak-hak teman-teman. Gitu. Doni, mau tanya Kak, kalau komik one shot itu bagusnya dalam satu latar waktu dari awal sampai tamat atau bebas-bebas saja? Soalnya saya merhatiin komik yang Mafia 8 kebanyakan satu latar waktu, agak penasaran. Bebas, jawabannya bebas. Karena fun fact-nya di Mangaka Fire 6, Mangaka Fire 6, pemenangnya itu Tagalumpuk. Itu dia alurnya itu maju mundur depan belakang kayak Interstellar. Dan dia menang Tagalumpuk. Jadi untuk masalah latar waktu itu bebas kreativitas masing-masing. Karena sudah ada contohnya di Mangaka Fire 6 juara satunya itu latar waktunya itu kayak Interstellar, maju mundur depan lompat lagi ke belakang. Wah, luar biasa lah. Keren. Jalu WIP. Kak mau tanya arah baca komiknya dari kanan ke kiri seperti komik Jepang atau kiri ke kanan? Kiri kanan kayak komik barat. Riku Rahdan. Ada Riku Rahdan. Tanya Kak, kalau karakter ori kita pernah terbit di komik tapi waktu submit diberi cerita baru bisakah? Boleh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, boleh. Irfan Wahyudi, King, adakah karya-karya mangaka fans sebelumnya yang bisa dibaca? Ya, saya lagi minta izin ke teman-teman yang menang di Mangaka Fire sebelumnya untuk karyanya bisa dibaca di 24 Comic. Nanti tolong nantikan pengumuman berikutnya di grup atau di Instagram ya. Aisyah, halo Kak, mau menyambung perihal karya webkomik. Kalau karya yang udah diterbitkan ke webtoon Canvas dan belum official kita remake apa boleh Kak untuk disubmit? Enggak sih, kita bisanya karya baru sih Kak. Karya baru harus karya baru belum pernah diterbitkan di sebelumnya. Wisnu Saputra, maaf tanya lagi Kak, nggak ada masalah. Aku cuman bisa tradi, jadi mungkin nanti di-scan karyanya. Kalau covernya gambarnya tradi, terus detailnya diedit pakai Canva atau PixArt dan dipoles dikit-dikit, boleh atau tidak ya? Jawabannya boleh banget. Kenapa? Karena sudah ada contohnya di Mangaka Fire 8 pemenangnya itu adalah oh, semuanya tradisional. Tak tunjukin teman-teman ya. Dia tuh tradisional. Ini dia gambar tradisional di kertas terus di scan, terus di tone tone sendiri di aplikasi. Ini tradisional teman-teman. Pakai tangan, pakai kertas. Dan dialah pemenang Mangaka Fire 8 tahun lalu. Juara satunya. Juara satunya ini. Ada di komik ini. Nih. Super mantap. Jadi itulah Mangaka Fire, teman-teman. Mau kamu tradisional, mau alurnya lompat depan, belakang, kanan, kiri, mau kita siapapun, apapun, bisa ada kesempatan menang di Mangaka Fire, teman-teman. Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin teman-teman mau tanya, silakan banget. Thank you untuk teman-teman yang sudah datang. Oke, Kak Luciana Satria, silakan. Tadi ada tambahan pertanyaan dari Kak Wisnu. Maaf banget Kak, tanya lagi.
Covernya black and white, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Black and white is okay. Tadi Kak Luciana jadi mau Oh iya tanya. ya, iya. Ya, Saya Mas, yes. tadi kan sempat di Mas bilang ya, kalau ada penjurian tahap 3, tahap 2 itu maksudnya gimana? Oke, Jurinya beda. betul. Penjurinya beda. Jadi di tahap 2 itu adalah jadi ada 3 tahap ya. Saya ulangi lagi, ada 3 tahap. Tahap pertama itu teknis. Teknis itu kan tadi kayak apakah halamannya sesuai minimal maksimal, apakah panelnya jumlahnya sesuai minimal maksimal. Itu kita cek satu-satu secara teknis. Kalau misal halamannya kurang atau kelebihan, diskualifikasi. Kalau panelnya kurang atau kelebihan, diskualifikasi. Kalau ada pornonya, diskualifikasi kayak gitu. Itu tahap pertama. Biasanya misal nih yang entry ada 150, yang submit ada 150. Biasanya untuk tahap pertama yang teknis itu 10-nya kurang lebih 10% lah hilang karena tidak sesuai dengan teknisnya. Jadi sisa 135. Nah, di tahap kedua, penjurian tahap kedua, ke 135 komik ini akan dibaca satu persatu sama juri. Jurinya beda sama yang tadi saya umumkan. Tapi nanti pasti akan saya umumkan siapa jurinya sebelum penutupan submisi. Pasti saya selalu umumkan. Kalau yang tahun lalu itu jurinya itu eh, Mas Esa. Di tahap kedua itu jurinya Mas Esa dan Tamam dan Mas Tamam. Nah, penjurian tahap kedua itu adalah semua entry-nya akan dibaca satu persatu. Sebagai bukti kalau entry-nya dibaca satu persatu dan mereka itu menilai berdasarkan setelah baca komiknya, setiap entry pasti akan ada komentar juri. Pasti. Di tahap kedua semuanya pasti ada komentarnya. Dan teman-teman bisa baca komentar untuk komiknya teman-teman itu seperti apa. Itu di tahap kedua. Apa yang dihasilkan di tahap kedua itu adalah 10 besar dari masing-masing kategori. Lalu 10 besar ini akan dibaca oleh Dewan Juri tahap ketiga, yaitu yang tadi Kak Isyuniarto, Kak Bram, sama PD dari MKC. Dari 10 komik ini akan terpilih 5 besar. Juara 1, 2, 3, 4, 5. Jadi begitulah proses penjurian di Mangaka Fire selama ini. Gitu. Ini ada pertanyaan di apakah menjawab? Apakah oke tadi jawaban saya, Mas Luciana? Oh iya, berarti anu ya, berbeda sama penjurian tahap 3 berarti ya. Betul. Dan di Penjurian tahap reveal 3 itu tahap akhir. dan di revealnya nanti itu di pertengahan lomba atau Ya, biasanya di pertengahan lomba. oh Karena iya. paling sulit tuh nyari juri tahap kedua. Karena juri tahap kedua tuh sulit sekali kerjaannya. Oke Mas, mengerti Mas. Siap. Makasih Mas. Sama-sama, Mas. Oke, lanjut. Dari Oke, dari Irfan Wahyudi tanya lagi, King, komik-komik yang dibukukan itu bisa dibelikah kalau ada di mana di Tokopedia-nya Lapak KMI? Bisa dibeli. Harus dibeli. Tolong dibeli. Atau nanti ke webnya Mangaka Fire tadi itu kan ada linknya ya, bisa diklik untuk membeli karya komik-komiknya. Kang Gambar, Kak, kalau cerita spin-off dari komik kita yang masih ada boleh nggak? Boleh, boleh banget. Boleh, boleh, boleh sekali. Asal spin-off-nya itu baru ya dan belum pernah dipublish di mana-mana ya. Dwi Cahyono, mengingat Mangaka Fire itu 17 plus. Enggak, bukan 17 plus. Maksimalnya 17. Jadi shonen. Mengingat Mangaka Fire itu bukan 17 plus ya, tapi maksimalnya itu 17. Possible-kah untuk angkat isu pelecehan seksual? Mungkin bakal ada beberapa ilustrasi yang agak sedikit eksplisit dalam artian nggak secara gamblang, gambar telanjang. Mungkin kayak gambar potongan badan, punggung, dan lain-lain untuk menggambar karakter yang memiliki ketertarikan atau fantasi ketika melihat hal tersebut. Boleh, tapi tolong diberikan ini ya, disclaimer dulu di depan, kayak semacam note gitu bahwa ini ada unsur-unsur yang mungkin bisa membuat membaca tidak nyaman. Seperti yang tadi saya sampaikan, apalagi kalau isu sensitif seperti pelecehan seksual,
Kadang-kadang kalau bagi saudara-saudara kita yang tidak beruntung, yang pernah mengalami hal-hal seperti itu, kadang-kadang pada saat membaca yang ada hubungan dengan pelecehan seksual itu bisa men-trigger masa lalunya. Jadi mungkin akan alangkah baiknya di depan tuh dikasih semacam note dulu bahwa ini mengandung unsur-unsur yang pelecehan seksual yang mungkin tidak membuat teman-teman nyaman gitu. Biar untuk jaga-jaga aja. ROH Studio, Kak, kalau yang ngerjain satu judul itu ada lebih dari satu orang kelompok boleh, boleh banget, silahkan tidak ada masalah. Ananda Dwi Agustira, Bang, aku gambarnya hitam putih tapi aku gambarnya di digital, apakah boleh? Boleh, boleh sekali, tidak ada masalah. Fahrizal Yusuf, kok beli tankobon manga fire-nya di mana ya? Thank you, tolong dibeli. Jadi tankobonnya itu ada bisa beli di Tokopedia. Jadi eh berita Tokopedia bisa, linknya itu ada di itu ya, ada di webnya Mangaka Fire, bisa segera diklik aja. Atau chat aku juga boleh, bilang King mau beli Mangaka Fire, bisa, boleh langsung ke saya. Rizky Andrea Satria, Kak mau tanya apakah boleh memasukkan unsur sejarah seperti lambing itu apa ya lambing? Kak Rizky, lambing itu apa? Maksudnya lambang apa? Lambang. Apakah boleh memasukkan unsur sejarah seperti lambang atau alat perang? Boleh, tidak masalah. Ke- Kecuali itu kena hak cipta, tapi enggak lah harusnya ya. Kalau lambang-lambang negara gitu mungkin enggak masalah. Tidak ada masalah. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, Kak Mimi Peri, silakan Kak. Kak Mimi Peri. Ya, silakan bertanya yang mau tanya. Halo kok, Ya, halo. untuk kolaborasi apakah ini apa bisa kok? Boleh banget kolaborasi diperbolehkan. Misalnya berkelompok gitu kan, 2 orang atau 3 orang, boleh, boleh. Oh baik kok, terima kasih Oke, kok. sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf, mau tanya lagi. Tadi sempat nyinggung 17 plus atau shonen apalah gitu. Itu maksudnya gimana maksud pada aturan kan? Dan tadi cuma ini sih apa menjelaskan mengenai batas pembacanya itu seperti apa. Batas pembaca itu 17 tahun. Jadi jangan terlalu porno, jangan jangan terlalu gore gitu loh. Jadi ada batasannya. Jadi untuk remaja, jadi untuk pembaca remaja gitu. Jingga, Kak izin bertanya, kalau cerita ada unsur politiknya apakah aman? Aman banget, tidak ada masalah. Bagi saya. Dan bagi Manga Fire tidak ada masalah kalau teman-teman membuatnya ada unsur politiknya, tidak apa-apa. Dark Horse, halo kok mau tanya, satu orang boleh submit berapa karya? Unlimited mau teman-teman kalau memang bisa membuat 100 karya dimasukin semua juga nggak masalah. Tidak masalah.
Tapi sejujurnya saya lebih memilih kualitas daripada kuantitas ya. Jadi mungkin sebenarnya buat komik itu gampang-gampang susah dan sebenarnya 45 hari itu cocoknya untuk bikin satu cerita aja sih. Tapi itu bisa maksimal, bisa bagus gitu. Menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman mungkin ada yang lebih memang banyak ceritanya dan bisa menggambar cepat ya boleh-boleh aja. Boleh buat 2, 3, 4 silakan. Nggak masalah. Oke, Adelia Anjani ingin bertanya lagi untuk visual komik. Untuk sementara ingin bertanya lagi untuk visual komik warna harus benar-benar hitam putih atau boleh monokrom satu warna, hitam putih atau grayscale. Hitam putih atau grayscale. Oke, mungkin itu dulu ya. Ini eh, sudah jam 8 juga. Mungkin teman-teman masih ada yang mau beraktivitas lain. Jadi mungkin kita akan akhiri nih pertemuan kita hari ini. Tapi nggak ada masalah kalau masih teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanya di grup atau kalau di grup pada saat rame kan kadang-kadang pertanyaan teman-teman ketutupan ya. Jadi mungkin bisa mention saya di grup atau teman-teman bisa langsung DM di Instagram, itu pasti kita balas. Atau bisa juga chat WA kita, itu juga pasti kita balas karena Mangaka Fire itu sangat menghargai teman-teman. Jadi kita pasti balas. Dan kita sangat berterima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Nah, jadi kita sekarang mau ini nih, mau aku screenshot bersama sebentar. Caranya gimana nih? Remove pin lah. Ini view-nya. Nah, mungkin kalau boleh teman-teman yang boleh aja mungkin kita bisa di open kameranya biar kita bisa foto bareng-bareng gitu teman-teman. Oke. Oh iya. Thank you ya sudah join malam-malam. Oke, aku akan hitung sampai 10 ya untuk kita foto bareng ya. Tahan ya saat. eh, oke, 1, 2, 3, cheese, tahan. Bentar, ini page pertama karena 2 nih banyak nih. Bentar, bentar, sabar, sabar. Sabar teman-teman. Mana tadi? Oke. Page 2. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Thank you banget teman-teman sudah hadir. Really appreciate. Thank you banget teman-teman sudah join dan aku harap bisa segera baca komiknya teman-teman yang super keren karena memang Mangaka Fire itu dibuat untuk teman-teman dan kita sangat menantikan karya teman-teman agar bisa segera dibaca. Thank you banget teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ke aku. Kita nanti pasti akan aku balas. Baik, terima kasih, Ko. Thank you.